Ya, kita lanjutkan hadis arba'in ya. Kenapa kita bahas hadis ini? Supaya kita ini saya sebelum bahas semuanya ya, saya pengen banget deh pengen tahu banget kenapa pandangan kawan-kawan terhadap surga gitu. Itu gimana sih? Surga itu kebayang gak sih sama teman-teman surga itu tempat seperti apa gitu? Nggak bisa terbayangkan ya? Iya, itu benar. Itu jawaban jawaban ahli ilmu ya. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang eh, ketika mendengar kata surga, itu apa sih yang di benak kawan-kawan itu apa sih? Surga itu tempat apa sih? Tempat nikmat. Nikmatnya itu kayak gimana? Nggak tahu ya, karena nggak bisa ngebayangin. Ya, memang ada riwayat yang mengatakan kalau kita masih bisa membayangkan surga, berarti itu belum surga. Gitu. Surga itu adalah sesuatu tempat yang indah yang nggak bisa kita bayangin. Gitu. Kalau kita masih bisa bayangin, berarti itu bukan surga. Surga itu lebih indah dari apa yang bisa kita bayangin. Gitu. Surga itu lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Gitu. Nah, pertanyaannya, pengen nggak sih masuk surga gitu loh? Ya pengennya tuh gimana gitu? Tahu gak cara masuk surga gimana? Tahu gak cara masuk surga gimana? Atau pertanyaan diganti, yakin nggak bisa masuk surga? Ayo, yakin nggak kawan-kawan bisa masuk surga? Pertanyaannya kayak gitu, coba gimana? Kalau pertanyaan pengen nggak masuk surga? Ingin ya, pengen ya, gitu. Tapi kalau seandainya kawan-kawan masuk neraka gimana? Hah? Iya, ini jawaban lagi-lagi ini jawaban orang berilmu ya. Iya, bener. Itu adalah ya kawan-kawan juga udah pernah kita bahas kan ya bahwa semua orang beriman kata Nabi ya ketika intinya gini, poinnya ketika meninggalnya masuk ke dalam meninggalnya dalam husnul khotimah dan bukan husnul khotimah dulu deh. Meninggal dalam kondisi Islam aja. Dia Islam gitu. Itu pasti masuk surga gitu. Kata Nabi itu pasti masuk surga. Dan kawan-kawan nggak perlu takut sama syakaratul maut ya. Kalau orang beriman, sakaratul mautnya itu indah gitu. Ya, pernah lihat video terakhir itu ada pejuang Palestina yang dibom dari atas ya, kayak drone tuh, ada kameranya. Kemudian meninggal. Sebelum meninggal itu beliau kan udah lemah kan kondisinya ya, udah dalam sakaratul maut. Dan beliau masih sempat sujud gitu. Meninggalnya sujud. Jadi meninggal dalam kondisi sujud gitu. Dan kalau kawan-kawan lihat ya syuhada-syuhada Palestina itu mereka dalam kondisi senyum. Meninggalnya kebanyakan kondisi senyum gitu. Ya, meninggal dalam kondisi senyum. Sampai-sampai tuh ngebuat iri orang-orang yang masih hidup gitu. Ini orang beneran meninggal gak sih gitu? Karena senyum gitu. Meninggal dalam kondisi senyum. Senyum dia, senyumnya tuh senyum sumringah, senyum seneng gitu. Karena melihat sesuatu, kayak melihat sesuatu yang dia impi-impikan selama ini gitu. Ekspresi senyum tuh kayak begitu gitu. Para syuhada. Udah pernah lihat belum? Foto-fotonya dah, videonya kalau misalnya ada. Sebenarnya searching di YouTube banyak, di TikTok juga banyak gitu. Ya, orang-orang yang meninggal husnul khotimah. Yang terakhir itu yang viral adalah imam di Balikpapan ya, sholat subuh. Di rakaat pertama beliau meninggal dalam kondisi sujud. Ya kan pas sujud, jamaahnya bingung ya kan, ini nggak bangun-bangun gitu. Sampai akhirnya harus digantikan sama yang belakang kan. Ya, itu artinya yang belakang itu bener-bener ngerti fikih tuh. Kalau nggak ngerti fikih batal semua tuh. Itu harusnya memang begitu. Ketika memang imamnya nggak bisa melanjutkan, yang di belakang imam itu maju menggantikan imam. Kayak gitu. Nah, setelah selesai baru gitu. Di tahun-tahun sebelumnya ada lagi kiai yang qori ya, lagi baca Quran, lagi pembukaan acara, beliau baca Quran dan meninggal di ayat yang artinya itu tentang tentang surga gitu. Kayak gitu. Dan beliau meninggal saat itu. Nah, pertanyaannya kita meninggal dalam kondisi apa ya gitu. Yakin bisa nyentuh angka
umur Nabi 63 tahun. Apalagi sekarang, zaman sekarang ya. Karena banyak banget hal-hal yang makin menyulitkan gitu. Umur 30, seumuran saya itu pada kena kolesterol, jantung. Terakhir ada viral lagi tuh di TikTok. Kena apa ya? Dia penyakit apa tuh? Kolesterol apa jantung gitu. Umur 8 tahun coba. Gitu. Jadi kolesterol itu atau jantung itu biasanya dulu dikena sama orang-orang yang udah tua. Kenapa? Karena itu akumulatif kan? Karena makanan gitu. Makanan yang berminyak, makanan yang kebanyakan gula. Ya kalau orang dulu kena tuh baru di umur 50, umur 60 itu baru kena tuh. Karena kan dia akumulatif kan. Selama hidupnya dia mengkonsumsi itu gitu. Nah, sekarang ada umur 7 tahun, 8 tahun kena diabetes. Coba. Itu setiap hari minum boba itu. Atau ya, sebut merek dah tuh. Ya. Minum-minuman yang gulanya tinggi gitu. Bayangin 8 tahun kena diabetes coba. Saya terakhir ketemu diabetes, bapak saya tuh diabetes. Umurnya udah 60 tahun, wajar kena, bukan wajar kena sih, maksudnya ya ya memang udah setua itu, udah seakumulasi itu loh gula yang dikonsumsi sama dia gitu kan. Nah, ini 7 tahun, 8 tahun coba. Gimana? Gitu. Kawan-kawan yang suka minum boba, es krim, coba dikurang-kurangin dari sekarang gitu. Makan makanan yang berhormon tinggi, ya kan, kayak fried chicken. Itu ayam-ayamnya, bayangin ayamnya itu 2 minggu langsung gede coba. Kan kalau ayam normal itu gedenya tuh bisa 2 bulan 3 bulan baru gede. Ini bayangin 2 minggu bisa segede itu, segede ayam yang kalian makan tuh di rumah makan cepat saji itu. Itu diapain tuh ayam sekecil itu ya kan? Tahu-tahu bisa jadi gede karena disuntik hormon. Itu dipercepat, dipaksa cepat gitu. Makanya lemah ya. Ayam-ayam broiler itu lemah. Mereka kalau misalnya hujan nih ada geledek, itu banyak yang mati. Cuman kedengar geledek doang, dar ya, itu mati banyak. Beda sama ayam kampung yang makan sendiri ya kan, ceria banget tuh hidupnya tuh. Berkeliaran kemana-mana, nyari makan sendiri, berusaha sendiri. Ya itu bertahun-tahun tuh bisa hidup tuh ayam kampung. Tapi ayam broiler itu dikagetin aja bisa mati. Dikagetin coba. Dur, mati gitu, dikagetin mati kan gitu. Nah, sebelum kita bahas ini nih, ini kan panjang lebar ya sebenarnya. Nggak apa, sebenarnya sebelum kawan-kawan tahu. Cuman yang paling penting dari belajar ilmu agama itu adalah why-nya. Kenapa sih kawan-kawan tuh belajar gitu? Ngapain sih? Kenapa alasannya gitu? Kalau tahu surga itu penting, kan logikanya, kalau kita tahu surga itu penting dan kita mau masuk ke situ, berarti kita cari tahu cara masuk ke dalam surga, gitu kan? Dan padahal surga itu udah dikasih kisi-kisinya, iya kan? Lo belum pada tahu kisi-kisi masuk surga gimana? Hah? Gimana cara masuk surga? Hah? Iya. Hah? Apa? Nggak apa-apa, berani dong jawab. Apa? Oh, sholat, ya betul. Terus ngaji, istiqomah, gitu. Oke. Betul, betul itu. Betul, bener. Betul, betul, betul ya. Ya, jadi ini salah satunya nih yang mau kita pelajari. Ini adalah kisi-kisinya gitu. Makanya eh, kita ketika pernah ngomongin iman juga kan, definisi iman apa? Ingat gak definisi iman? Iman itu secara bahasa artinya apa? Yakin, percaya, ya kan? Nah, secara istilah apa itu iman? Lupa nih. Berarti gimana nih imannya nih? Kalau kalau heeh, hmm, heeh, heeh. Ya itu kata Nabi. Jadi iman itu bukan cuman gue beriman gitu. Nah, bukti berimannya itu apa gitu?
Sebagaimana kalau misalnya orang lagi pacaran kan begitu kan, bukti cinta lu apa? Dan banyak yang terjebak di situ kan. Ya, nyuruh buktiin cinta akhirnya ngasih sesuatu hal yang berharga gitu kan. Mana bukti cinta lu? Katanya apa pas Januari juga awal tahun biasanya juga begitu kan. Hotel-hotel rame katanya. Ya, oyo-oyo tuh rame. Oyo-oyoan. Peroyoan itu untung besar di malam tahun baru gitu. Nah, itu ngapain ke Oyo? Zikir bersama itu. Tahajud berjamaah di Oyo. Nggak mungkin dong, ya kan? Atau yasinan bareng gitu. Tahsin bareng, tahsin bareng naudzubillah ya. Uh, Jadi kawan-kawan, ya saya ngingetin aja gitu. Memang fungsi saya ngingetin doang kan ya. Artinya jangan sampai kita pengen masuk surga nih, cuman perbuatan yang kita lakuin itu perbuatan yang enggak menuju ke situ gitu. Kan aneh ya. Oke, tadi iman apa? Meyakini dalam hati, terus mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ada perbuatannya. Makanya orang minta bukti cinta itu perbuatan kan? Nggak bisa, gue cinta sama lu, I love you, I ICTIRU. Kalau bahasa itunya apa? Kalau Korea apa Korea? Sarange, ya kan? Nggak cukup dengan itu gitu, harus ada buktinya dong. Nggak mungkin cuman ngomong doang gitu. Dan definisi cinta itu nantinya akan berbeda-beda gitu. Cuman ada buktinya, harus ada bukti. Ya. Makanya apa ya kalau saya pribadi mengatakan karena saya punya anak perempuan ya, saya akan mengatakan gitu dan saya punya adik perempuan yang belum nikah dan sekarang lagi didekatin sama laki-laki, saya bilang dia bukan siapa-siapa sampai dia datang ke abang atau ke ayah gitu kan. Kemudian bilang dia pengen ngelamar kamu. Udah, baru itu. Saya bilang tuh baru bentuk cinta yang asli gitu. Kalau cuman antar jemput kamu pulang itu namanya ojol ya kan. Tapi dia antar jemput saya gitu. Ya itu ojol gitu, bukan bukan sesuatu bukti itu cinta gitu. Itu menurut saya sih begitu. Ya. Oke, itu ya. Jadi kita harus beriman kepada Allah dan iman itu tadi harus ada bukti. Nah, salah satu buktinya adalah kawan-kawan hadir di sini. Dan salah satu buktinya lagi adalah kawan-kawan mensiarkan bahwa ada acara setiap Selasa dan Kamis misalnya atau acara-acara rohis yang lainnya. Itu namanya bukti kalau kawan-kawan tuh ada keimanannya seperti itu. Karena memang perintah oleh Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah, ya kan? Dalam surat Al-Asr, ingat gak? Surat Al-Asr artinya apa tuh? Wal Asr, demi waktu yang lewat, waktu yang nggak bakal balik lagi. Ya, sesuatu yang paling jauh adalah waktu yang udah terlewat. Kenapa? Karena dia nggak bakal balik lagi. Ya, makanya wal asr, demi waktu yang nggak akan pernah balik lagi kata Allah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya, illa, kecuali kata Allah, illalladzina amanu, kecuali yang beriman, yang mengimani bahwa dia ini dalam kondisi dalam setiap detiknya itu detiknya nggak bakal balik lagi gitu. Dia mengimani itu, makanya dia melakukan wa amilus solihat, tawassobil haq, tawassobis sabr, mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran, kayak gitu. Ya, makanya kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya praktek, kita harus banyak praktek, gitu. Perbaiki hubungan kawan-kawan terhadap Tuhan dan segala macam ya. Oke, nih saya bacain aja ya. Hadis nomor 28, berpegang kepada sunnah Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Oh, 29 sekarang. Oke. Salat lail menghapuskan dosa. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Nah, ini kisi-kisi lagi kan? Bener gak? Ini kita 40 hadis nih kisi-kisi buat masuk surga. Ya. Dan menjauhkan aku dari neraka. Tuh, kisi-kisi lagi masuk. Nabi SAW
menjawab, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sesungguhnya itu adalah ringan bagi orang yang digampangkan oleh Allah. Jadi orang yang bisa qiyamul lail, bisa mengerjakan sholat, itu atas izin Allah. Percaya deh. Kalau misalnya kawan-kawan bisa sholat tahajud, itu adalah rezeki itu sendiri. Misalnya tahajud kita pengen dilancarkan rezeki. Yang harus kita ingat bahwa tahajud itu adalah rezeki itu sendiri gitu. Bisa mengerjakan tahajud, bisa ngerjain duha, itu adalah rezeki itu tersendiri gitu. Ah, duha biar rezeki lancar. Kita bisa ngerjain duhanya, nah itu bagian dari rezeki gitu. Itu yang harus dipahamin gitu. Dan itu nggak bisa sembarang orang yang ngerjain, harus dengan izin Allah. Allah yang izinin. Coba kalau nggak percaya, ntar malam pasang alarm 5 biji kalau perlu. Dari jam 12 sampai jam 3, ya kan? Coba kita cek. Yang bangun, berarti itu Allah izinin untuk sholat tahajud. Tapi yang nggak bangun, itu artinya perlu tanda tanya tuh. Kenapa Allah sampai nggak ngizinin gua nggak sholat tahajud gitu. Karena udah berusaha dan sudah masang alarm. Kayak gitu. Dan alarm yang terbaik, kawan-kawan ya, itu doa sama Allah. Ya Allah bangunin saya jam 3. Gitu. Itu beneran bangun, teng gitu. Pas lihat jam, Masya Allah jam 3 beneran gitu. Padahal alarm nggak bunyi. Gitu. Coba tes, itu ngetes keimanan tuh. Kalau keimanan kawan-kawan semakin baik, semakin dekat sama Allah, coba tes kayak gitu. Ya Allah, ntar malam mau sholat tahajud. Ah, kalau jam 3 kayaknya terlalu malam, terlalu pagi, takut tidur lagi. Ah, yang dekat-dekat aja sama sholat subuh deh, 15 menit sebelum subuh ya Allah. Bangunin 15 menit sebelum subuh. Sempat wudhu, sempat mandi, habis itu sholat tahajud. Kayak gitu. Tes kalau nggak percaya. Ya, kalau sampai nggak bisa, berarti ya bisa dikondisikan tuh apa namanya? Karena di sini Allah bilang kan, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar dan sesungguhnya itu adalah ringan bagi orang yang digampangkan oleh Allah gitu. Engkau menyembah Allah dan janganlah mensekutukan dengan sesuatu dengannya, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, inginkah kuberikan petunjuk padamu pintu-pintu kebaikan? Ya, puasa itu adalah perisai, sodako itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di tengah malam. Tuh, itu pintu-pintu kebaikan yang Nabi sebutkan di sini ya. Sisanya kawan-kawan bisa baca sendiri. Seperti itu. Ya, jadi coba kalau nggak percaya tes. Ya, pekan depan kita tanya. Ini seminggu nih, terserah kawan-kawan mau ngerencanain mau bangun berapa kali. Tapi ya berani atau enggak ngetes. Bangun berapa kali kawan-kawan untuk bisa sholat tahajud. Dan diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya nanti malam izin mau banget sholat tahajud, tolong bangunin saya jam sekian gitu. Terus kita cek bangun nggak gitu. Kalau dibangunin artinya kawan-kawan tuh diizinin sama Allah untuk sholat tahajud. Tapi kalau nggak bangun berarti kita harus banyak-banyak istighfar. Kenapa ya sampai Allah tuh nggak bangunin kita gitu. Segitunya kah Allah nggak mau ketemu sama kita? Nah, belum. Ya. Kalau kita nih punya sahabat, sahabat kita nggak mau ketemu sama kita, itu rasanya gimana tuh? Yang biasanya, ya berarti bukan sahabat dekat berarti. Kan sahabat itu yang deket banget kan? Ya kalau kita punya sahabat deket atau orang terdekat, tiba-tiba dia berpaling sama kita, nggak mau nengok wajah kita sama sekali, itu aja udah sedih gitu. Ini gimana Allah nggak mau ngelihat kita tahajud, nggak mau datang kita tahajud, coba. Padahal tahajud itu adalah jarak sedekat-dekatnya jarak manusia dengan Tuhannya adalah ketika sholat tahajud kayak gitu ya, karena ya diibaratkan tuh Allah turun ke bumi langsung untuk melihat langsung siapa hamba-hambanya yang malam itu bermunajat dan sholat tahajud, sholat malam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Ada, berarti kita 10 ini lagi nih ya, sekitar 10 atau belasan lagi sih ya. 40 lebih soalnya nih. Hadisnya ada 42. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang ikhwan, yang akhwat, yang laki-laki, yang perempuan. Apa?
Ada? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Apa? Hmm? Boleh. Oh, ada yang mau nanya silakan. Enggak. Siapa namanya? Ini saya belum. Ajeng. Oh, Ajeng. Oh ya. Hmm. Mm-mm. Ah, kenapa, Bib? Ya misal misal Ah, ah, pas di jalan orang ah, ah. iya cari Oke. Ya, cuman ya itu salah satu ininya ya. Ya kalau misalnya kita suka sama orang, terus sebelum kita menyatakan atau orang itu belum tahu, terus kita apa meninggal dunia, cuman tadi ya perbuatannya apa dulu nih? Perbuatannya. Kalau perbuatannya adalah tadi mau niat memang kita mengutarakan untuk menikah, untuk sesuatu hal yang dibenarkan oleh Allah gitu. Maka ya tadi bisa sampai derajat syahid gitu. Kan kalau orang Palestina syahid itu kudu perang gitu kan. Nggak kudu perang sih, maksudnya yang sono kan memang lagi dalam kondisi peperangan gitu ya. Nah, kalau kita bisa dengan cara seperti itu tuh. Seperti itu. Ya. Jadi, cuman yang perlu saya informasikan adalah ya kita perlu mengingat tuh bahwa Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha itu beliau adalah orang yang ngelamar duluan kepada Nabi. Jadi bukan Nabi yang ngelamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang melamar Nabi. Tapi nggak langsung, ya, melalui apa salah satu ART-nya lah bahasanya gitu. Siapa namanya saya lupa. Namanya kayak kayak perempuan kalau di Indonesia tuh dipakai bakal nama perempuan tuh. Mai Sito apa ya? Saya lupa, sorry. Nah, itu disampaikan kemudian disampaikan kepada Nabi gitu. ya coba Ya, begitu. Ada lagi? Ada. Iya. Kenapa behal? Hmm. Nah, hukum behal dulu dah apa? Ya kalau iya, itu tadi masalah niat lagi berarti kan, masalah niat juga. Kemudian apa? Behal itu kan tujuannya bukan untuk mengganti kan, dia itu adalah memperbaiki, merapikan gitu kan. Dengan kondisi itu akhirnya dia berbehel. Ya, maksudnya nanya hukum apa nih? Ya kalau meninggal ya meninggal aja. Maksudnya gimana? Oh, masih ada behelnya gitu. Dilepas itu pasti. Karena memang nggak boleh ada sesuatu yang lain kan selain kain kafan. Seperti itu. Jadi itu pasti dilepas dulu kalau sebelum ini, sebelum dimakamkan. Gitu. Saya minta ini ya, apa, ada lagi yang tanya sebelum saya tuh cukupi? Nggak ada? Cukup ya? Oke, kalau cukup, saya mohon untuk membacakan suratul Fatihah untuk nenek saya yang meninggal pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, kemudian diterima segala amal ibadahnya, diposisikan di posisi yang terbaik surganya Allah Subhanahu wa taala ala hadiniya wala kulliyatin salihah khususan ila ruh Karyani binti Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.